Sebelum teknologi ini, jangan lupakan jasa-jasa kami. Kami mengabdi untuk negeri. Kami tak minta emas dan berlian, hanya sekedar kesejahteraan. Mungkin usia tak lagi muda, secercah harapan penopang kehidupan. Untuk yang pertama langsung saja ya Bu, yang ingin saya gali informasi dari Ibu itu bagaimana Ibu selaku kepala SMP Jetis 2 ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan keluarga. Kalau bisa Bu ada gambaran contoh kasus. Sebelumnya terima kasih Bu Rohani yang telah mempercayakan saya untuk diwawancarai berkaitan dengan tugas Ibu sebagai calon juru penggerak. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau dilema yang ada di sekolah kami selama ini, yang pertama adalah saya berkoordinasi dengan teman-teman sejawat untuk melihat kasus itu, kemudian siapa yang terlibat, kemudian dengan melihat kebenaran yang ada, kemudian juga adil, kemudian juga nilai-nilai kebaikan itu juga kita lakukan. Nah, misalnya kasus yang selama ini ada di SD kami adalah guru kami adalah merangkap sebagai operator. Nah, kemudian guru kami tersebut diberi tugas untuk kumpulan. Nah, saat itu juga ada guru kami yang cuti, kebetulan baru melaksanakan cuti. Nah, ada 2 kelas yang kosong sehingga saya harus mengambil keputusan dari kasus tersebut. Dan saya mengambil keputusan, saya mengisi 1 kelas tersebut, kemudian kelas yang lain saya komunikasi dengan guru bidang studi pendidikan agama untuk mengisi kelas tersebut, sehingga anak-anak tidak ada yang tidak ada yang dirugikan, kemudian kelas tidak ada yang kosong, sehingga tidak ada yang dirugikan. Begitu. Terima kasih Bu, tampaknya tepat ya Bu. Terus selama ini bagaimana Ibu sebagai pimpinan dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Bu yang sama-sama benar maupun mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, saya menganalisis dari 2 bidang itu untuk menentukan prioritas, walaupun sama-sama benar, sama-sama penting, tetapi ada prioritas. Yang pertama adalah yang tidak merugikan anak, kemudian tujuannya untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan itu sendiri. Nah, saya juga tidak selalu berkoordinasi dengan teman-teman untuk pengambilan keputusan. Jadi koordinasi penting. Iya. Untuk selanjutnya Bu, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus yang terjadi? Ya.
dari penjelasan kasus tersebut, kemudian menggali informasi dari berbagai pihak, jangan langsung mengambil keputusan itu, tapi menggali informasi yang ada, kemudian kita ambil tindakan. Ambil tindakan itu juga jangan sampai merugikan anak, jangan sampai menyinggung juga, karena anak nanti yang diutamakan lah, kepentingan anak yang diutamakan. Intinya berpihak pada murid lah ya. Iya. Untuk selanjutnya Bu, menurut Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan yang dianggap paling efektif untuk kasus-kasus dilema etika itu yang seperti apa? Adalah komunikasi yang baik, yang pertama dengan rekan pejabat, kemudian juga dengan anak-anak, dengan berbagai pihak, ya, dengan wali murid dan juga komite. Kemudian keterbukaan, kejujuran, dan juga keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya. Selanjutnya Bu, mohon maaf ya Bu, pertanyaan saya banyak sekali. Tidak apa-apa, selagi saya mampu dan semampu saya. Terima kasih Bu. Menurut Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika itu yang menjadi tantangan itu yang seperti apa? Ya, kita harus memperhatikan situasi dan kondisi. Kemudian kita juga harus tenang dalam mengambil keputusan itu, jangan emosi, dan bagaimanapun juga yang namanya kasus-kasus itu dapat diselesaikan dengan dengan mengedepankan nilai-nilai kebaikan itu dan juga benar. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya Bu, apakah selama ini itu punya sebuah tata kelola atau jadwal khusus dalam penyelesaian sebuah dilema etika, atau mungkin langsung diselesaikan di tempat, atau mungkin ada prosedur yang Ibu sarankan? Untuk kasus-kasus yang kecil itu bisa kita selesaikan pada saat itu juga, dan untuk kasus-kasus yang besar mungkin kita perlu menjadwalkan atau mungkin perlu pertimbangan khusus, sehingga kalau kasus yang besar itu perlu ada waktu yang khusus. Tapi untuk kasus-kasus yang kecil bisa diselesaikan secara langsung ya di situ. Jadi tidak ada jadwal khusus, karena kasus itu kan munculnya tidak terencanakan ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya besar kasusnya itu diselesaikan dalam waktu yang tertentu. Selanjutnya Bu, selama ini menurut Ibu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini menurut Ibu itu mempermudah maupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Adalah kerjasama dengan guru-guru, kemudian juga dengan wali murid dan komite, itu sangat memperlancar dalam menyelesaikan kasus tersebut. Berarti adanya kerjasama dari guru, komite, wali murid begitu ya. Selanjutnya Bu, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Menurut Ibu dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa selama ini yang menurut Ibu bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan selaku seorang pemimpin? Menurut saya itu semua permasalahan itu ada solusinya, walaupun tidak sempurna lah ya, tetapi pasti dapat kita selesaikan. Itu dengan cara koordinasi yang baik, komunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, kemudian ada keterbukaan dan kejujuran, kemudian kita juga harus memperhatikan dampak dari permasalahan tersebut untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Bu, terima kasih sekali ya atas jawaban Ibu ya. Semoga apa yang Ibu lakukan hari ini itu membawa keberkahan, terutama bagi saya Bu ya, dalam melaksanakan tugas sebagai seorang calon guru. Dan terakhir dari saya Bu, jika dalam membawakan atau mewawancarai Ibu saya ada kesalahan, saya mohon maaf ya Bu, yang sebesar-besarnya tidak. Sama-sama Bu Rani.
semoga tugas dari Ibu lancar dan sukses ke depannya, Mbak. Selamat siang Bu Tami. Selamat siang, Bu Rohani. Iya, sebelumnya ya Bu, saya ucapkan terima kasih Bu Tami telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan yang sungguh luar biasa ya Bu. Begini ya Bu, terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 8, Alhamdulillah pembelajarannya itu sudah sampai di modul 3.1, di mana kami para CGP-nya itu diberi tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah untuk digali informasinya terutama dalam pengambilan keputusan. Seperti itu Bu. Iya. Jadi di sini saya minta informasi dari Bu Tami terkait tugas tersebut dan Bu Tami sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Binangun. Baik, silakan Ibu. Ya. Saya ingin tahu ya Bu, selama Bu Tami menjadi kepala sekolah itu ya, kasus apa yang mungkin pernah dialami Bu Tami terkait dilema etika atau bujukan moral, dan bagaimana Bu Tami itu mampu mengidentifikasi kasus tersebut? Baik. Sebenarnya kalau di SMK itu banyak sekali kasus ya. Nah, biasanya karena kami banyak, yang paling banyak yang kasus kami dapatkan itu adalah kasus tentang broken home sebenarnya. Iya. Saya rasa di semua sekolah hampir sama. Jadi kenapa saya sampaikan seperti ini, karena ini juga menyangkut menyangkut pembelajaran sekolah kami, tentang juga anak-anak kami dan juga nama baik sekolah. Iya. Gitu ya. Baik. Dan Iya. kasusnya itu broken home, itu siswa itu mengajukan pengunduran diri karena problem rumah tangga orang tuanya. Jadi selama ini siswa ikut ke neneknya. Seperti itu ya Bu. Ya. Terus kemudian anak itu yang tadinya ceria, Iya. yang tadinya pinter gitu, terus aktif di organisasi, tiba-tiba menjadi pemurung, terus tidak pernah keluar kamar, organisasi tidak pernah ikut lagi. Kemudian dia senang bergerombol dengan komunitas ya, dan komunitasnya itu supir Bu. Iya. Dan itu dia merencanakan mengundurkan diri dari sekolah dan ingin bekerja sebagai supir. Dan saat itu banyak sekali pertanyaan dari kami, mulai dari wali kelasnya, guru yang terdekatnya, sahabat dan sebagainya, satu pun tidak mendapatkan jawaban. Jadi hanya diam saja. Seperti itu ya Iya, Bu. yang menjelaskan justru tahu masalahnya apa adalah neneknya, karena orang tuanya seperti ini seperti itu gitu, sehingga anaknya tiba-tiba langsung berubah drastis secara psikologis. Nah, hal yang membuat tiba-tiba saya menjadi ikut terlibat di dalamnya, karena sekian lama anak itu akhirnya mau mengikuti ujian nasional saat itu. Dan kita kadang udah mau lulus, sayang banget tinggal berapa bulan, kenapa nggak ikut? Akhirnya saya turun tangan di situ. Saya mencoba silaturahmi dengan neneknya, kemudian mencoba bertanya apa sih masalahnya gitu. Demikian juga wali kelasnya saya kumpulkan Bu, karena saya kepingin masalah segera selesai. Kenapa ingin segera selesai? Karena bentar lagi mau ujian nasional. Untuk itu saya mengumpulkan semua pihak-pihak yang terkait, menganalisis, mengidentifikasi apakah ini termasuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam bujukan moral. Dari situ saya nggak bekerja sendiri, saya dengan keluarganya, juga kami dari wali kelas dan tim BP, PK sampai manajemen saya, karena hubungannya dengan kurikulum, dengan ujian nasional. Tapi walaupun seperti itu, ternyata sampai pada akhir tetap tidak mau anaknya. Oh, seperti itu ya Bu. Karena itu saya menyarankan, akhirnya kami memutuskan untuk mengambil ahli, yaitu seorang psikiater. Gitu. Jadi ketika kami tidak bisa menyelesaikan masalah, kita hanya bisa memberikan solusi bagaimana kalau itu mendatangkan seorang psikiater, karena memang dilihat dari perilakunya sangat berubah drastis. Begitu Ibu. Iya. Terima kasih ya Bu. Jadi pada intinya kerjasama itu. Iya. Terus Bu, pertanyaan yang kedua ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan terkait
kasus-kasus yang dalam dilema etika itu sama-sama benar maupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Ya. Kalau hal yang seperti itu saya juga sekali lagi tidak bisa bekerja sendirian. Biasanya saya mengajak atau melihat dulu ya, mencari informasi yang betul-betul valid, kemudian saya analisis. Jika itu berhubungan dengan regulasi, saya pelajari dulu regulasinya, kemudian saya bertanya kepada teman yang mungkin mengalami masalah yang sama. Saya juga dengan tim manajemen yang berkaitan dengan masalah tersebut gitu. Dan jika memang itu harus diselesaikan segera, maka langkah saya adalah salah satunya adalah saya harus memilih biar sama-sama baik, gitu. Yaitu musyawarah. Seperti itu ya, Bu. Ya, jadi tadi secara tidak langsung Bu Tami itu dalam mengambil keputusan ya Bu, selain adanya kerjasama, terus langkah-langkahnya juga tadi udah disebut ya, sampai bermusyawarah, mengumpulkan yang analisisnya seperti itu ya Bu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Bu, menurut Ibu ya selaku kepala sekolah itu ya, terhadap kasus-kasus yang Ibu alami mungkin di sekolah itu, menurut Ibu selama ini ya, hal apa saja yang menurut Bu Tami itu paling efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Kalau dilema etika, musyawarah. Musyawarah ya Bu, paling efektif ya. Paling efektif, mendatangkan semuanya, terus membuka masalah, mengupas masalahnya bareng-bareng, mana yang menjadi masalah, mana yang sebenarnya bukan masalah, dan jangan diperpanjang lagi gitu. Sangat efektif itu biasanya, karena kami di SMK banyak, jadi biasanya kita menggunakan musyawarah karena sesungguhnya memang sulit seperti itu ya Bu. Terus untuk mungkin Bu Tami ketika mengambil keputusan juga berpikir pada jangka pendeknya, juga jangka panjang. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, sepertinya saya harus banyak belajar dari Bu Tami ya. Siapa tahu nanti saya bisa mengikuti jejaknya Bu Tami. Insya Allah bentar lagi jadi pas. Amin. Kemudian Bu, ini pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf banget ya Bu, pertanyaannya tidak hanya 1-2 ya. Selama ini ya, tentunya Bu Tami sebagai seorang kepala sekolah ya, dalam mengambil keputusan kan pasti tidak semudah membalik telapak tangan kan Bu, bahwa ada kasus selesai, ada kasus selesai, pasti ada cara orang berjalan itu jeglek-jegluknya ya. Nah, terus yang ingin saya tahu dari Bu Tami itu selama ini ya Bu, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bu Tami, tantangannya itu yang seperti apa, atau hal terberat ketika mengambil keputusan, tantangannya adalah ini begitu. Hal terberat buat saya adalah ketika ada salah satu yang harus betul-betul memang harus menerima. Karena apa? Karena ada pernah satu kasus seperti itu, hal yang sudah tidak bisa dirubah lagi, ya, karena ada peristiwa yang seperti itu. Dan yang seperti itu ada sangat berat, walaupun sudah masa musyawarah mufakat, yang bisa kami lakukan adalah memberikan penguatan, memberikan dukungan, dan juga memberikan rehabilitasi nama. Kita membantu saja, sifatnya hanya membantu saja. Itu hal yang terberat, karena itu akan berlangsung jangka panjang. Kalau hal yang pendek mungkin mudah dilupakan, tapi kalau itu sifatnya melekat dan itu bersifat jangka panjang, maka yang kami lakukan adalah memberikan dukungan dan sebagainya. Seperti itu ya Bu, bahkan jangka panjangnya itu nanti berkaitan dengan masa depannya seperti itu ya. Bekerja. Ya. Nah, terima kasih ya Bu. Untuk selanjutnya, ketika dalam menentukan sebuah keputusan dalam menangani kasus, Bu Tami mungkin ada tata kala atau jadwal tersendiri untuk menangani sebuah kasus, atau biasanya pokoknya ada masalah selesaikan di tempat, atau ada prosedur yang lain Bu? Kalau saya secara itu tidak punya Bu, jadwal yang tata kalanya nggak punya. Memang ada beberapa hal yang misalnya kita harus rapatkan, misalkan tentang mutu sekolah. Misalnya kan ada kasus yang misalkan itu, misalnya kasusnya tentang literasi dan sebagainya, itu kan kasus masalah sebenarnya itu. Kemudian PPDB misalkan anak tidak itu dan sebagainya, itu
kita jadwalkan gitu setiap setelah beberapa minggu setelah PPDB atau setelah tahun ajaran baru dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bukan kasus ya, tapi kadang-kadang muncul pada saat periode seperti itu. Tapi tidak pernah kita jadwalkan, kita hanya memberikan jika ada kasus maka akan dilaksanakan seperti ini. Tapi kami tidak ada jadwal khusus gitu. Kenapa seperti itu? Karena kapanpun masalah itu muncul, kasus itu muncul, maka akan segera diselesaikan secepatnya. Seperti itu ya Bu. Baik. Ya. Terus ya Bu, dalam pengambilan keputusan kan itu pasti kita bukan kadang ya, malah sering ya melibatkan banyak pihak ya Bu. Bahkan ketika untuk Bu Tami mengambil keputusan memang perlu pertimbangan dari orang lain ya, sebagai mungkin Bu Tami bahan referensi. Nah, menurut Ibu, adakah ya seseorang atau mungkin faktor-faktor selama ini yang membantu mempermudah Bu Tami dalam mengambil keputusan untuk menangani kasus dilema etika? Hal yang membantu adalah dukungan teman-teman di manajemen dengan teman-teman di kita. Alhamdulillah dalam tim kami itu sangat solid gitu ya. Jadi ketika kita sudah memutuskan sesuatu, itu yang diambil. Dan ketika kita baru akan mengidentifikasi dan menganalisis, kita mempunyai cara pandang yang berbeda-beda kan, sehingga di situ kita saling support. Kita selalu mengambil jalan tengah. Itu yang menguatkan saya. Jadi dan setelah misalkan di suatu saat keputusan itu sudah diambil, tidak ada penyesalan, itu yang selalu saya membuat-buatkan. Saya memberikan percaya, rasa percaya, itu yang memberikan rasa kepercayaan yang tinggi ya Bu. Terima kasih Bu ya. Terus ini ya Bu, dari apa yang sudah disampaikan Bu Tami tadi ya, untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan nih Bu ya. Ini pertanyaan terakhir Bu, insya Allah sepertinya ya, semoga nggak ada pertanyaan lagi ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Tami tadi ya, terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, pembelajaran ya Bu, menurut Bu Tami, dari penanganan semua kasus itu, pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh Bu Tami? Pembelajaran yang pertama adalah rasa adil. Itu sulit sekali karena adil di mata kita beda di mata orang lain. Yang pasti jelas yang paling adil itu hanya Allah gitu ya. Iya. Ya, tapi berusaha untuk adil itu sulit. Untuk itu yang akan saya lakukan adalah dengan belajar dan terus belajar untuk menganalisis sebuah masalah. Bisa dari orang yang sudah pernah merasakan, dari ahlinya atau dari regulasi yang ada di dalam lingkungan kita. Kemudian yang kedua, lebih sabar, jernih, dan lebih tenang dalam menghadapi masalah. Kasus seberat apapun, kalau kita tenang, jernih, itu bisa segera diselesaikan. Dan yang terakhir, musyawarah untuk bisa memenangkan semuanya adalah pilihan agar semuanya mendapatkan win-win solution. Yang diutamakan itu. Ya Allah, sungguh luar biasa ya Bu. Ya Allah, ini saya perlu banyak belajar dari Bu Tami ya. Siapa tahu nanti saya jadi seorang pemimpin ya Bu. Ya. Terima kasih ya Bu atas bincang-bincang dan waktunya. Terus semoga perbincangan kita pada siang hari ini akan membawa banyak keberkahan buat kita berdua ya, terutama diri saya Bu, karena saya yang butuh informasi dari Bu Tami ya, juga nanti Allah yang akan membalas kebaikan Bu Tami. Dan terakhir dari saya Bu, apabila saya dalam mewawancara Ibu ini ada tutur kata yang mungkin tanpa sengaja menyinggung ataupun kurang pas di hati Bu Tami, saya mohon maaf ya Bu. Iya. Saya juga masih belajar Ibu. Iya. Terima kasih ya Bu. Ku ketuk hatimu yang mungkin masih beku di dalam kebijakanmu. Kami mengabdi telah cukup lama sebelum teknologi ini. Jangan lupakan
jasa-jasa kami mengabdi untuk negeri kami.